Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu kita haturkan kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberatan, sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu malam Jumat, kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Sin. Mada yajibu ala man lam yablugh rutbatal ijtihad? Pertanyaan, apa yang wajib dilakukan seseorang yang kada menggapai derajat mujtahid? Apa yang wajib dilakukan orang awam? Itu maksudnya yang kada menggapai derajat mujtahid. Apa yang wajib dilakukan orang awam ketika inya sadar diri ilmu agamanya sangat terbatas, kada menggapai derajat mujtahid. Jim, yajibu ala kulli mu'minin muttabi'in li syari'atil muhammadiyati an ya'taqida ma ja'a bihi sharihul Qur'an wa sunnah wa ya'tamida fi mithli dzalik kalamal ulama al-a'lam al-masyhurin indal khas wal 'am kal a'immatil arba'ati Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa ghairihim minal a'immah. Apa yang wajib dilakukan orang awam yang kada menggapai derajat mujtahid? Sebelum ulun terjemahkan, ulun bertakun dulu. Seberataan pian, lakian kah, binian kah, sama. Pasti ada makanan favorit. Ada kada? Di antara sekian banyak makanan itu ada yang paling pian katujui. Ada kada? Ada. Ada mungkin kada ada. Wah, bagi ulun bipai sama berataan rasanya, dunia berataan karambut. Nabi ja ada makanan favorit, pian anak harap pada Nabi lah. Nabi ketujuh daging dan yang lain. Ulun ambil contoh satu, nasi Padang. Ini favorit kebanyakan orang. Ulun pun ketujuh. Kenapa bicara nasi Padang padahal baca kitab? Tunggu dulu. Ada kaitannya kan? Ketika pian favorit makanan pian adalah nasi Padang, tulaklah pian dari Jalan Beli menuju warung. Entah dibungkus, entah makan di tempat. Anggap makan di tempat, kada dibungkus. Pian pun memesan. Ditanya oleh ampun warung atau pelayan, apa lauknya? Lalu jawab pian, hari kena hujan, rendang gin, sekira panas awak.
Apa minumnya teh hangat karena gerimis harinya? Titik liur lah. Hadang, ada kaitannya ini kan? Besar ikatannya dengan pembahasan ini. Disediakanlah pian nasi padang, piringnya lengkap, nasinya, sambal hijaunya, sambal merahnya, rendangnya, teh panasnya disajikan, kobokannya, nasi tambahannya. Pian makan nyaman menyantap, di tiap suapannya pian tuh merasakan sensasi nikmat luar biasa. Nasi padang gitu loh, tiap suapannya tuh pian dapat sensasi nyaman nikmat, sambil kena diselang-selangi dengan minum teh seruput-seruput, wah nikmat lah. Tuntung selesai habis tiis, nasi tambahannya pian buat juga habis. Apa yang pian lakukan? Bayar. Jangan ada bayar. Setelah itu boleh kanyang mariga. Adalah di antara sekian banyak pian yang tulak ke warung nasi padang, makan kenyamanan, senang, gembira, karena nyaman, merasa rendangnya pas, bentuk nasinya sesuai ketujuh pian, kemudian suhu nasinya kada kapanasan benar, kada juga dingin, sesuai kehendak pian, sambalnya pas racikannya, kada banyak minyak, kada juga kakaringan benar, rendangnya legit, nyaman. Adalah di antara pian setelah tuntung makan nasi padang dan bayar, pian betakun, kayak apa cara maulahnya? Lajari aku pang. Ada kada? Ada kada? Ini kayak apa pian? Di mana nukar barasnya? Sambalnya nih apa aja bahannya? Apabila meraciknya siang kah malam? Di apa aja? Kemudian kambing nang mana nang pian tukari? Kambing nang mana dagingnya pindah nyaman nih? Kambingnya janda ke bujang? Warna apa kulitnya? Adalah di antara pian kayak itu. Kemudian pulang, ini tehnya nyamannya, banyunya pian pakai banyu apa? Aqua kah? Atau banyu galon kah? Atau banyu sungai pian jarang? Gulanya berapa sendok pas benar? Adalah nang nitil batakun gitu, adalah setelah makan. Ada kada? Sampai kambingnya nang mana ditukar, siapa abah kambingnya, di mana lahirnya, kayak apa cara memasaknya, berapa hari terdiamnya, sambalnya apa aja campurannya, barasnya baras apa, di mana nungkar. Kemudian pulang, piringnya nih piring apa, pas benar keandakannya, kobokannya ini di mana nungkar. Adalah di antara kita nang kayak itu. Artinya kita itu sekedar penikmat. Kita ini penikmat apa yang sudah masak. Kita ini penikmat apa yang sudah sedia. Tugas kita apa? Bayar. Selesai perkara, boleh kanyang mariga pulang. Urusan rahasia dapur, urusan racikan bumbu, urusan di mana nukar kambing, cara memasaknya, kayak para racikan sambalnya, bagaimana cara memasak barasnya jadi nasi yang nyaman, di mana nukar piringnya, dan hal-hal yang berkaitan rinci-rinci daripada bumbu-bumbu apa yang pian makan, itu pian kada begaduh. Kenapa? Karena bukan derajat pian, bukan kapasitas pian bicara itu, karena pian awam di dalam hal masak memasak. Nah, paham langsung di sini. Karena pian awam dalam hal masak memasak, apalagi kita lakian, pian mesti betakun. Ini kayak apa cara memasaknya nih? Apa bumbunya? Berapa suhunya nasi ini? Dijawab oleh
tukang masaknya? Jawabannya gini, kada mengerti kita. Karena kita lakian awam benar dalam masak memak. Kita nih penikmat. Nah, ini analogi memahami tentang orang awam dan mujtahid. Ini kan itu pembahasannya nih. Apa yang diwajibkan bagi orang awam ketika inya sadar inya kada menggapai derajat mujtahid? Derajat mujtahid itu derajat di mana seseorang menguasai sangat mendalam ilmu agama. Derajat mujtahid itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam lain yang sejaman atau setelahnya, itu derajat ketika seseorang ilmunya berkapasitas sangat mumpuni dan sangat tinggi. Al-Quran hafal, bukan cuma satu qiraat, menguasai barataan qiraat. Cara baca Quran itu kada sebuting. Ada berapa qiraat? Ada 7 yang mu'tabar, sebagian 10. Kuasainya barataan oleh mujtahid. Kenapa? Karena tiap qiraat itu kena berkaitan dengan kesimpulan hukum di dalam mazhab. Tafsir, menguasai tafsir dari tabi'in, sahabat, sudut pandang Ibn Abbas, sudut pandang Ibn Mas'ud, sudut pandang Mujahid dan sebagainya, menguasai mujtahid itu. Asbabun nuzul, tahulah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat A, sebab turunnya ayat B. Kenapa ayat ini turunnya begini? Kayak apa sebab turunnya? Kenapa sampai Allah berfirman demikian? Turunnya di Makkah kah, di Madinah kah? Nabi dalam keadaan apa? Sahabat yang lain dalam keadaan apa? Asbabun nuzul. Mujtahid menguasai ilmu itu, dipelajarinya berataan. Ilmu bahasa Arabnya, mujtahid itu menguasai dalam ilmu bahasa Arab. Tahu kosakata rumit yang antik-antik yang orang awam Arab sendiri kada paham kadang. Belum lagi ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik. Belum lagi ilmu hadis. Banyak menguasai tentang hadis-hadis Nabi, mengetahui sanadnya, kekuatan hadisnya, siapa perawinya, bagaimana kesimpulannya, mana yang terdahulu antara hadis ini dan hadis yang ini. Karena kadang ada isi yang bertentangan pada sama ucapan Nabi, mana yang terdahulu, mana yang terdudi. Apa hukum yang terdudi, apa hukum yang terdahulu. Barataan itu dan rinci-rinci dan tetek bengeknya mujtahid menguasai. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang harus kita pahami hanya dapat predikat mujtahid. Kita kayak apa? Mengaji Al-Quran aja kadang bejuju-juju, ya. Sebagian kadang baca Al-Kafirun tapuntal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun iyyaka na'budu wa Al-Fatihah bukahnya. Orang yang sudah sadar diri mengaji kada tapi bisa bahasa Arab kada paham, kemudian hadis 1, 2, 3 aja nang hafal, itu gin salah harakatnya, tiba-tiba maurusi gawian mujtahid. Ini ngarannya sontoloyo, kada pintar. Sama halnya orang yang kada paham teknik memasak, cara memasak, bumbu-bumbu apapun, tuntung memakan satu santapan, betakun, jelaskan kepadaku kayak apa cara memasaknya, apa resepnya, bagaimana bumbunya, dengan cara apa dimasaknya, barasnya apa. Percuma orang menjelaskan. Kenapa? Kamu kada pintar juga, kada bidangnya. Itu analogi halusnya, pendekatan supaya pian sangkut. Percuma dijelaskan, karena ikam kada sampai ilmunya, teknik memasak kada menguasai. Itu urusan orang dapur. Kalau rasanya nyaman, tutuy. Kalau dosa masalah resep ditakuni, percuma juga dijelaskan. Itu kelas awam gitu. Ada awam, ada chef, koki, nah expert. Kadang kawan juga koki ini bihimat menjelaskan pada orang awam. Kenapa? Kada nyambung.
Ada istilah-istilah khusus dalam perkokian yang kada bakalnya masuk ke kepala. Sama nang kayak antar orang awam dan ulama mujtahid tadi. Mengaji kada tapi bisa. Hadits kada menguasai. Yang dihafal cuma kullu bid'atin dolalah haditsnya. Itu harus hadisnya. Bebuih muntung itu yang jadi baca. Lalu menyalahkan Imam Sayuti, menyalahkan wali-wali ulama besar. Maulid itu salah, bukannya maulah bid'ah. Seorang baca ramin bang. Sejauh mana ilmu seorang youtuber wara kadang. Nah ini ketika orang awam menggugat kapasitas mujtahid, disitulah dunia tapun lali. Harusnya sadar diri kita awam, terima apa yang sudah disampaikan para mujtahid. Karena mujtahid tidaklah menyimpulkan satu kesimpulan hukum kecuali dengan apa? Serapan-serapan ilmu yang mereka serap, pemahaman-pemahaman yang mereka simpulkan, yang sebenarnya itu bukan karena hawa nafsu, tapi dengan kehati-hatian, dengan rasa takut yang luar biasa pada Allah Ta'ala. Karena satu aja mereka salah dalam kesimpulan hukum, tanggung jawabnya jutaan umat yang menggawi di antara pengikutnya. Ada beberapa mujtahid itu. Tiba-tiba ada nang tadi nang hafal kullu bid'atin dolalah menggugat imam-imam besar. Nah, nyanyuk nang gede. Ibarat ada anak TK, jangan TK, PAUD. Anak PAUD yang belajar menyusun balok. Protes lawan bebuhan yang sudah dapat predikat profesor. Kita yang menonton kayak apa? Tapi dengan syarat yang menonton tahu ini kelasnya masih PAUD, ini kelasnya profesor. Ketika orang PAUD memprotes gawian profesor, kenapa itu bid'ah? Kada ada dalilnya, ujar orang PAUD. Apa yang digawi profesor? Takurihing. Dijawab mengalihi, mengancam terus. Kita yang menonton karena paham ini statusnya PAUD, ini profesor, tertawa gitu. Ini kan kada sampai lagi nak kayak PAUD masih. Nah kayak itu juga. Dan ini berkait erat dengan hal di sini. Apa yang wajib dilakukan orang awam ketika ia kada menggapai derajat mujtahid? Kita ini awam beratan. Bahasa Arab kada menguasai dan sebagainya. Jawabannya, yajibu ala kulli mu'min, wajib bagi orang yang beriman, muttabi'in li syariatil Muhammadiyati, yang mengumpati bujur syariat Nabi Muhammad, an ya'taqida ma ja'a bihi sharihul Quran wa sunnah. Wajib inya meyakini apa-apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Inya wajib meyakini Al-Quran itu benar dari Allah. Sunnah yang sudah ada di kitab-kitab hadits itulah dari baginda Rasulullah. Secara global, orang awam wajib meyakini itu dulu. Kemana pulang sumber agama kalau itu jangan ada diyakini? Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan penyampaian Nabi, itu wajib orang awam meyakini memang benar adanya itu dari Allah dan Rasulnya. Setelah itu, dalam hal rinci-rincinya, wa ya'tamid fi mithli dzalik kalam al-ulama al-a'lam al-masyhurin indal khas wal 'am. Orang awam tersebut wajib berpegang teguh atau bertumpu, ya'tamid, bertumpu, memegang kuat dan bertumpu di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Inya wajib bertumpu kepada kalam al-ulama al-a'lam, penyampaian para ulama-ulama yang menjadi tokoh besar, al-masyhurin indal khas wal 'am, yang dikenal luas oleh kalangan khusus atau kalangan awam. Kal a'immatil arba'ah, seperti imam 4 mazhab, Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Wa ghairihim minal a'immah, dan selain yang 4 dari imam-imam yang setara.
Faman qallada ahadan minhum fil amal bima fahimuhu min kitabillah wa sunnati rasulillah fahuwa najin indallah fi dzalika taqlid. Maka siapa orang di antara awam yang maumpati, taklid bahasa Arabnya, maumpati. Apa maumpati di sini? Berpegang teguh tanpa mengetahui rinci. Taklid maumpati tanpa bertakun-takun bagaimana rumusan rincinya, maumpati aja. Salah satu daripada imam madhab tadi di dalam mengamalkan apa yang mereka para imam pahami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka orang awam yang bertaklid tadi akan selamat di sisi Allah dengan sekadar ia bertaklid belaka. Kita orang awam, umat bertakon ulun, pian ulun orang awam dalam hal sembahyang, kalau saya jauh-jauh sembahyang, wudu. Kita tahu wudu itu syarat sah solat, harus berwudu sebelum sembahyang. Praktek wudu kita, apa yang dibasuh, sampai mana batasannya, apakah harus bersambung basuhannya atau kada apa-apa kalau karing muha hanya kena 10 menit kemudian basuh tangan, 10 menit kemudian kepala, atau harus bersambung, berapa batasan basuhan yang sepatutnya, banyu yang bagaimana yang sah digunakan. Pian kawalah mengambil kesimpulan seorang dari Al-Quran atau dari hadis yang puluhan ribu untuk menyimpulkan bagaimana wudhu yang benar. Kada kalah, kada mampu kita membaca surat atau ayat Al-Quran yang membicarakan tentang wudhu aja kada bisa menerjemahkan kita. Idza qumtum ila shalah, apabila engkau sudah berdiri untuk salat, mentafsirkan ayat itu aja, tata cara berwudu yang global dalam Al-Quran kada mampu kita karena awam. Lalu kayak apa? Sedangkan kita tahu sembahyang itu wajib dan sembahyang kada sah kecuali berwudu. Disinilah fungsi taklid, umpati salah satu imam madhab. Ujar Imam Syafi'i, rukun wudu 6. Pertama niat, yang kedua membasuh muha, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sedikit dari bagian kepala atau rambut, yang kelima membasuh batis sampai kedua mata kaki, yang keenam tertib berurutan. Umpat kita Imam Syafi'i, manggawilah wudu sesuai arahan sidin, selamat pian di akhirat. Karena memang kelas kita awam, orang awam itu kewajibannya taklid. Adapun kenapa jadi 6? Dari mana dalilnya niat? Padahal di Al-Quran tuh kada ada perintah niat. Kenapa wadinya Imam Syafi'i mengatakan rukun pertama niat? Harat muha. Nang diprotes Profesor Ikam, Paut, jangan sekali-kali kita mengira imam-imam madhab itu ketika menyimpulkan satu kesimpulan hukum, baik wudhu, sholat, puasa, zakat, dan semacamnya, mereka tuh menyimpulkan asal-asalan. Itu salah paham ya. Dan jangan mengira mereka tuh diintervensi oleh orang lain dalam menyimpulkan hukum. Hati mereka tuh 100% khasyah, takutan dengan Allah Ta'ala. Amanah yang sangat-sangat teramat besar kalau salah-salah dalam menyimpulkan satu hukum. Kada kegampangan, jangan disamakan lawan kita. Kita nih, haram hukumnya. Datang orang sugih. Nah, Ustadz 5 juta. Jangan terlalu keras haramnya. Haram. Diintervensi duit, ubah dah kesimpulan. Tuh kita. Ini imam 4 mazhab, jangan dikira kayak itu. Hakun di penjara, disiksa demi satu kesimpulan hukum. Kada peduli intervensi orang sugih, kaya raya, dan semacamnya. Jangan kita tuh ketujuh menilai orang lain dengan cerminan kepribadian kita. Nah ini penyakit jiwa manusia. Ketujuh menilai orang lain dengan bercermin kelakuannya seorang. Melihat orang berjalan-jalan di masjid di luar waktu sholat, tunggu para kotak amal tuh. Kita nih curiga, wah tuh nak ambil duit kotak amal,
Padahal orang tadi mungkin juga HP-nya tertinggal imbas sembahyang zuhur. Tapi karena kelakuan pian kadang ketujuh mengincar kotak amal, lalu pian menyimpulkan orang lain sama kayak pian. Ini penyakit jiwa. Belum tentu orang sama kayak kita. Sama tadi, kenapa waninya Imam Syafi'i mengatakan 6? Kayak apa tuh kesimpulan hukumnya? Bagaimana cara mengambil pahamnya? Seorang mengaji jangan ada bisa. Karena ini bercermin pada karakter dirinya, terkadang ini tuh mudah diintervensi. Lalu mengira Imam Syafi'i pun ketika menyimpulkan madhab sama. Diduiti orang berubah hukum, itu ikam. Jangan menilai orang lain dengan mencerminkan karakter pribadi pian. Itu kesalahan fatal. Mudah suudzon lawan orang, karena inya kayak itu karakter dirinya. Bercermin lawan inya. Belum tentu orang lain sama kayak pian. Jangan pernah terlintas mengira pian itu imam 4 mazhab itu asal-asalan dalam menyimpulkan. Memang pada faktanya antar Imam Syafi'i dan Malik berbeda-beda kesimpulannya. Tapi masing-masing ketika menyimpulkan itu berataan atas dasar takutan kepada Allah dan atas dasar ilmu berataan. Nah, karena ada dibicarakan setelah ini, apa hikmah perbedaan mazhab? Kenapa sampai 4 ini beda-beda? Apa hikmah ini? Skenario yang Maha Esa juga. Seandainya satu mazhab aja dunia ini wajib orang Islam, banyak hal ngalih di tengah masyarakat awam. Sebuting ulun beri contoh. Sujud dalam sembahyang itu yang wajib bersentuhan lantai ada 7 anggota. Dahi, telapak tangan kiri dan kanan 3. Kemudian lintuhut kiri dan kanan 4 dan 5. Yang 6 dan 7 bagian bawah jari jemari batis itu ditekuk sedikit, harus bersentuhan lantai. Tapi pada faktanya berapa banyak orang awam sujud dahinya wara. Kadang tangan diangkat ngulu-ulu, kadang batis diangkat, lintuhut waras untuk lantai. Kalau kita bicara satu madhab aja, satu pandangan ulama aja, sujud mereka itu kada sah berataan, berarti sama halnya kada sembahyang, neraka ujung-ujungnya. Pada sembahyangnya. Tapi ada imam lain yang berpendapat, oh anggota sujud nang wajib cuman dahi aja, nang santuk lantai. Nang lain tuh kada wajib, cuman ditekankan aja. Seandainya dahi aja sudah di lantai, sah aja dianggap sembahyang. Ada perselisihan pendapat semacam ini mempermudah orang awam di dalam menggawi syariat. Coba seandainya ada pendapat lain, yang mana masing-masing pendapat ini atas dasar takutan lawan Allah berataan menyimpulkan dengan dalil masing-masing. Ini hikmah perbedaan mazhab pulang. Kalau pian belajar mazhab Maliki, praktek wudunya beda dengan kita Syafi'i. Kalau kita Syafi'i ketika membasuh rambut, ambil baju sedikit, culit, set, sah. Kalau Malik, basahi seberataan, diusap sakapalaan. Kayak pengalihnya pian mau usap sakapalaan. Seandainya praktek wajib itu berataan harus mazhab Malik. Kan lucutnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, nang wajib sedikit bagian kepala aja. Seandainya diculit baju pun sah. Mempermudah bagi praktek orang awam, khususnya pekerja-pekerja kantoran. Namun sebab seberatan dibasahi karena basah baju, kada bagus pulang, macam-macam lah. Kalau kita bicara bagaimana praktek di tengah masyarakat dan hikmah besar adanya perbedaan mazhab, mempermudah umat Islam dalam syariat. Intinya tadi wajib bagi orang awam yang beriman kepada Allah dan mengumpati syariat Nabi Muhammad. Yang pertama wajib ia meyakini apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah memang benar adanya dari Allah dan Rasul. Kemudian ia bertumpu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kepada penyampaian para ulama yang terkenal dari kalangan awam, yang terkenal di kalangan awam dan di kalangan orang khusus, seperti imam 4 mazhab. Jadi kada boleh juga bertaklid kepada imam yang kada diketahui. Kenapa ikan berbeda wudunya lawan masyarakat? Aku bertaklid dengan imam gergaji contohnya, anggap gergaji ngarannya. Ketika dicari dalam sejarah Islam, kada ada bahari ngaran imam gergaji, dari mana kamu dapat? Oh aku terdapat di mimpi. Macau dah. Kada boleh juga taklid kayak itu. Harus bertaklid kepada yang sudah terkenal, yang sudah diketahui keilmuannya dan diakui seantero ulama dunia, seperti imam 4 mazhab. Ada kau juga mengada-ngada imam gergaji lah, karena ada imam tukul. Seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Siapa orang yang bertaklid kepada salah satu dari mereka di dalam beramal,
sesuai dengan paham-paham mereka menyimpulkan hukum, maka orang yang bertaklid selamat di akhirat. Kenapa? Haitsu innallaha ta'ala qad adina lil mujtahidin an yajtahidu wa lil muqallidin an yuqallidu. Faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena memang yang dimana Allah sendiri mengizinkan bagi para orang yang mujtahid agar berijtihad, dan orang-orang yang awam, para ahli taklid agar mentaklid. Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini dalil bolehnya taklid. Kada perlu memahami rinci-rinci dalil, dengan bertaklidnya selamat. Ujar Allah, fas'alu, tanyakanlah ahla dzikri, orang yang ahli di dalam ilmu. Ujar ulama tafsir, takuni orang yang ahli dalam keilmuan, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian itu awam, kada tahu apa-apa. Ujar orang alim, wudu tuh kayak dinang bujur, kada setakun dalil-dalil rinci lagi, gawe selamat pian. Asal nih nang ditakuni orang bujur alim. Yaitu yang tadi, imam-imam yang terakui seantero dunia keilmuan dan kapasitasnya. Fayata'ayyanu ala ghairil mujtahid taqlidu ahadin minal a'immatil mujtahidin. Maka menjadi fardu ain, wajib bagi orang awam untuk apa? Bertaklid kepada salah satu imam-imam mujtahid. Bertaklid kepada salah satu imam mujtahid. Fa inna dzalika huwa sabilul mu'minin, karena bertaklid itu jalannya orang-orang beriman. Ini yang awam tadi lah, wajibnya bertaklid. Wa yatruka da'wal ijtihad wa akhdhil ahkam minal kitab wa sunnah biduni hajatin ila taqlid haula al-aimah. Dan tinggalkan orang awam nih, jangan sekali-kali mengaku menggapai derajat mujtahid pada kapasitasnya kada. Dan jangan sekali-kali berkata aku mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kada perlu paham ulama lagi, karena yang pian paham itu terbatas dengan keilmuan pian yang sangat-sangat minim, kayak pada memahami Al-Quran dan Sunnah. Biduni hajatin ila taqlid haula al-aimah. Kemudian mengklaim aku langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, kada perlu lagi lewat imam-imam madhab, kada perlu aku langsung apa yang di Quran, ujar Allah oh bina musti. Sekalian baca terjemah juga. Yang menerjemahkan itu aja orang manusia, artinya bertaklid lawan manusia juga. Kada kawa memahami Al-Quran itu mentah-mentah, karena ada namanya nasikh mansukh. Usul fikih itu dibahas tuntas. Ada ayat-ayat yang harus dirincikan, ada ayat-ayat yang terjelaskan melalui hadits-hadits Nabi maksudnya, ada ayat-ayat yang terkadang cara memahaminya harus dengan sudut pandang ilmu alat atau ilmu bahasa Arab yang dalam. Ada beberapa lafaz yang ternyata itu sifatnya nafi padahal bukan, macam-macam. Dan itu kita yang awam kada mampu. Jangan mengaku mujtahid, aku langsung Quran dan Sunnah. Ini tandiran omong kosong, sontoloyo gitu tuh. Kada perlu imam-imam lagi untuk memahami. Maqam pian taklid, bukan mujtahid, sadar diri. Fa innahu min zamani sahabah wa tabi'in qad taqarraratil ahkam wa qawaidul Islam. Karena sesungguhnya dari zaman sahabat dan zaman tabi'in, hukum-hukum Islam dan kaidah-kaidah rumusan hukum itu sudah terbentuk. Kada perlu lagi mengambil bahan mentahnya Al-Quran dan Sunnah. Kada sanggup. Karena di zaman sahabat tuh dan zaman tabi'in setelah sahabat sudah terbentuk. Oh, wudu yang benar begini, ini cara memahaminya dari Al-Quran. Oh, sembahyang yang benar begini, ini yang dipahami mereka sahabat dari Al-Quran. Sudah terbentuk sampai akhirnya di era imam-imam 4 mazhab. Sudah terbentuk rumus-rumusan hukum itu. Pian yang jarak pian antar pian lawan sahabat dari ribuan tahun, lalu aku hendak langsung Al-Quran dan Sunnah. Lalu sahabat tabi'in, ulama setelahnya dianggap apa? Yang mereka itu yang hidupnya 70 tahun meninggal. Apa pian kira ulama-ulama zaman itu 70 tahun hidupnya bebarang wudunya, kada ada kehati-hatian, cukup bertaklid selamat. Karena kita kada mampu untuk berijtihad.
Wa tamma akhduhu min kitab wa sunnah wa duwinat ala dzalik kutubul usul wal furu'. Ketika di zaman tabi'in, zaman ulama setelahnya, sudah sempurna pengambilan paham dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sudah terbukukan kitab-kitab fikih ulama yang mengambil kesimpulan Al-Quran Sunnah. Falam yabqa liman ba'dahu illa ruju' ila tilkal ahkam. Sehingga di era kita modern, kadang yang tersisa lagi seberataan itu sudah dirumus oleh ulama-ulama, terbukukan di kitab-kitab mereka. Kadang ada jalan lagi kecuali merujuk pada rumusan yang sudah dirumus. Jangan mengaku aku langsung mengambil paham dari Al-Quran dan Sunnah kadang awal lagi. Itu bukan gawian kita. Nah kayak tadi, makan nasi padang, anak tahu resepnya. Dijawab orang nyanyuk juga kada paham, kada ngerti. Tinggal makan tutoy, kanyang parut, selamat sampai tujuan. Tujuannya kan makan juga supaya kanyang. Nyaman di lidah, di parut kada sakit. Nah itu. Kada sebut akun resep karena lain gawian pian. Wa taqlid haula al-ulama al-a'lam. Kada ada lagi yang tersisa bagi kita di era modern kecuali bertaklid aja sudah dengan salah satu imam-imam yang sudah menyimpulkan kesimpulan dari bahan mentah Al-Quran dan Sunnah. Al-masyhurin bi ilmihim ladal khas wal 'am. Bertaklid kepada mereka yang terkenal dengan keilmuan dan kapasitasnya baik di kalangan khusus para ulama atau di kalangan masyarakat awam. Tambihun qala ulama wala warada haditsun sahih mathalan lam yajuz lana an nahkuma bihi hatta nanzur fi kutubil ahkam wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi bisa dipahami dan kita mengerti pentingnya sadar diri bahwa makam kita atau kedudukan kita adalah makam taklid, bukan mujtahid, dan kita jauh benar untuk dikatakan sebagai mujtahid. Mohon maaf sedikit ulun umumkan bahwa Kamis malam Jumat akan datang. Dengan keterpaksaan majelis kita liburkan dulu, insya Allah aktif kembali di malam Jumat berikutnya pulang. Kenapa? Karena Kamis malam Jumat akan datang, ulun ada kegiatan dan ada guru ulun datang dari Hadramut dan ulun hendak menemui Sidin di Banjarmasin. Wallahu a'lam. Azan isya.